Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oke, baiklah sobat, kita bertemu lagi di alur cerita Shishinji Perjalanan ke Barat yang kedua. Baiklah sobat, di chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertempuran antara Sun Wukong dan Raja Surga Selatan. Lanjut, tiba-tiba dari arah belakang, Sruak! Ada sesuatu yang menancap di tubuh Raja Surga Selatan. Sun Wukong, Baji, Wucin, dan Bailong pun terheran. Apa yang terjadi? Dan ternyata tubuh dari Raja Surga Selatan terkena tusukan tombak es. Lalu mereka semua pun terheran dan bingung siapa yang melakukan itu. Dan Raja Surga Selatan pun marah. Bangsat, aku terluka parah hanya dengan satu serangan. Siapa yang bisa membuatku jadi seperti ini? Tanya Raja Surga Selatan. Akan tetapi Xiaoyu dan Aosu pun terlihat mengetahui sesuatu. Tiba-tiba ada yang muncul dari balik kabut es, dan ternyata itu adalah Dewa Raja Naga Es. Lalu Aosu pun kesal. Ternyata kakek itu lagi, dia masih belum mati. Lalu kakek itu pun, hehehe, tentu saja jika kalian bisa keluar dari neraka, kau kira itu akan sulit bagiku. Lalu Raja Surga Selatan pun berkata, seekor naga? Tekanan aura ini memang tidak biasa, ujarnya. Lalu tiba-tiba Raja Surga Selatan pun mengeluarkan kekuatannya. Berani berbicara semaumu seperti itu, kau harus mati dengan golokku ini. Dan mereka pun baku hantam. Saking dahsyatnya pertarungan itu, Sun Wukong dan yang lainnya pun ikut terpental. Lalu Tan Sanzang pun berbicara, kekuatan legenda sungguh sangat luar biasa. Lalu Aosu pun menambahkan, jiwa tempur orang ini sangat jauh lebih besar dariku. Itu seperti monster yang bisa menelan langit dan matahari, tambah Aosu. Di sisi lain, Sun Wukong pun merasa pernah bertemu naga, tapi tidak seperti ini. Ini tingkatannya jauh berbeda, ujarnya. Lalu Aosu pun menambahkan lagi perkataannya. Sudah selesai, apakah pemenangnya sudah ditentukan? Dan ternyata pertarungannya memang sudah selesai. Dewa Raja Naga pun memegang kepala Raja Surga Selatan. Dan dia pun berkata kalau Raja Surga Selatan itu sangat kuat. Dia cukup lama bermain-main dengannya. Pada saat yang bersamaan, Raja Surga yang tak berguna, ujar Aosu. Kemudian ditambahi oleh Sun Wukong. Oh, selamat tinggal Raja Surga Selatan. Lalu Baji pun berkata, Raja Surga Selatan sudah mati. Baguslah itu, Sautihu. Akan tetapi Tan Sanzang pun merasa khawatir, karena Dewa Raja Naga Es itu bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Dewa Raja Naga Es pun berkata, Aosu dan kelompok bodohmu itu yang berkelana menuju ke Nirwana, sepertinya jumlahnya kurang satu. Aneh. Lihat, aku sudah membunuhnya, sambil menunjukkan kepala Raja Surga Selatan tadi. Kalian harus berterima kasih kepadaku, ujarnya. Setelah keluar dari neraka, aku masih harus mencari kalian juga. Dan itu butuh usaha, tambah perkataannya. Lalu ia pun mendekati Aosu dan ingin bertanya kepadanya. Dan Aosu pun harus menjawabnya dengan jujur, kalau tidak dia akan mati. Dan Aosu pun bertanya, mau apa kau ini? Ayo bertarung, kata Sun Wukong. Lalu Tan Sanzang pun berteriak, stop semuanya, jangan bergerak. Wah, ngapain ini dia? Tan Sanzang pun berbicara pada semuanya. Anak-anak, mana sopan santun kalian? Naga kuno hanya ingin bertanya pada kita, apa kalian tuli? Untuk apa bertarung? Aosu, jawab dengan jujur, perintah Tan Sanzang. Naga kuno mendekati Aosu. Kau, dari semua naga yang kukenal, aku mengira kau adalah yang paling tak berguna. Tapi sepertinya aku salah. Bagaimana caramu melakukannya? Dan Aosu pun terheran. Lakukan apa? Kemudian naga kuno pun berhentilah berakting, ujar.
sambil mengingat kejadian saat jatuh di jurang lembah neraka. Naga kuno pun berkata lagi, ketika kau menyeretku ke neraka, jiwa nagamu bangkit ke tingkat yang berbeda, katanya, menuju ke tingkat puncak kekuatan naga, jiwa naga emas. Bagaimana kau bisa mencapai tingkat itu? Hah? Ausu pun heran dan terkejut kalau dia pernah melakukan itu, tetapi dia tidak sadar. Naga kuno lanjut berkata, kau tak tahu? Terus dijawab oleh Yu, ya aku kira aku mati. Bisakah kau melakukan itu lagi? Pinta naga kuno. Lalu Ausu pun menjawab, itu mustahil. Jika kau bisa melakukan lagi, aku tak akan diam saat di sini menjawab pertanyaanmu. Kau yakin tak berbohong padaku? Tanya lagi naga kuno. Tentu saja aku tak akan berbohong, dijawabnya oleh Ausu. Naga kuno pun termenung. Ternyata itu dilakukannya pada saat tak sadarkan diri. Ternyata itu hanya kebetulan. Sambil terbahak-bahak dia. Lanjut, jangan salah paham. Jiwa naga emasmu yang telah bangkit itu sebenarnya bukan apa-apa bagiku. Masih akan sangat mudah bagiku untuk membunuh kalian semua. Dengan sombongnya dia berkata. Tapi bakat tersembunyimu itu membuatku jadi tertarik. Kau harus berusaha lebih keras. Lakukan itu sekali lagi untukku. Kau paham? Sambil menjembel-jembel pipinya. Sebelum itu tercapai, aku tak akan membiarkanmu mati, kata Raja Kuno. Lalu Tan Sansang pun berkata, aku pasti akan menjaga dia dengan baik. Kemudian Ausu pun, stop! Jiwa emas apanya? Aku tak tahu dan tak mau tahu. Jika kau mau tahu dan melihatnya, cari saja naga lain untuk menunjukkannya padamu. Sayangnya tak ada siapapun yang bisa membuatku mengingatnya lagi, sahut naga kuno. Dan dia pun pergi meninggalkan Ausu. Ausu, kita akan bertemu lagi nanti. Ausu pun terheran kenapa dia pergi, dan membuat mereka semua terheran, tapi mereka merasa lega juga. Bailong pun berkata, bukankah dia itu yang mau mencuri sutra untuk menyembuhkan penyakit anehnya? Dan itu pun membuat Xiaoyu merasa tenang. Baguslah. Tan Sansang berkata, Ausu, kau mengingatkan dia pada seseorang. Bagaimana kau tahu? Kata Ausu. Lalu Tan Sansang pun menjawab, aku cuma menebak. Mata kakek naga kuno tadi memancarkan kesedihan dan juga kekaguman. Aku yakin dia pasti sedang mengenang teman dekatnya ini di saat dulu. Lalu ada kemungkinan dia akan mencari lagi untuk menemuimu, untuk menggantikan temannya. Mana aku sudi, kata Ausu. Tiba-tiba Wokong mendatangi Xiaoyu. Hei, kau pasti sang api sutra itu bukan? Tian Yuzi. Terima kasih banyak. Untuk apa? Lalu Wokong pun berkata lagi, saat aku melintasi jembatan di alam baka, ada sebuah api yang menuntunku ke jalan yang benar. Sambil mengingat kenangannya, jika tak ada api itu, aku pasti akan sama seperti manusia biasa yang harus melalui proses reinkarnasi. Walaupun aku sebenarnya super hebat, tapi itu sebenarnya dirimu kan? Kata Sun Gokong bertanya. Tetapi Xiaoyu berkata, aku tak tahu soal itu. Kemudian Bailong pun bilang, kau terus tertidur selama beberapa hari ini. Apa kau tak ingat? Lalu Sun Gokong pun berkata lagi, ciri untuk api sutra itu adalah mereka tak akan sadar jika mereka sedang melakukan sesuatu. Lalu Sun Wokong pun merapatkan tangannya. Aku, Sun Wokong, bersumpah akan melindungi selama perjalanan kembali menuju nirvana di barat. Wow. Lalu kata Bailong, bagus, itu bagus. Ya, sahut Xiaoyu. Terima kasih kembali Sun Wokong. Tiba-tiba Baji pun datang. Kak Wokong, sambil memeluk kakinya. Sebentar lagi aku akan mati.
Aku senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Sun Wukong pun terheran. Baji, kau masih terlihat sangat berenergi. Kenapa kau berkata begitu? Kak Wukong tahu ceritanya. Aku, katanya, akan mati. Hah? Kenapa tak ada yang peduli padaku? Baru saja Baji akan menceritakannya, tetapi malah ditinggalkan oleh mereka semua. Dan Sun Wukong bercerita kepada gurunya, aku menemukan ikat kepala emasku ini di pantai. Bukankah itu sudah seperti takdir? Wah, lalu Tan Sanjang pun, takdir memang punya rencananya sendiri. Dan ini adalah adik seperguruan terbarumu. Hei, apa kau tahu? Ada aturan di saat kita dalam perjalanan ke barat. Kak Wukong, aku sudah mengingat semuanya, kata Bailong. Bagus, sepertinya perjalanan kita kali ini akan lebih menyenangkan dari yang dulu. Wow, dan kita punya satu harimau juga, wais. Dan aku prajurit batu kecil, wais, ikutan juga dia. Cie, grup ini bertambah banyak lagi sekarang. Kalau begitu, nenek tua penjual obat pinggir jalan juga akan ikut gabung dengan kita. Tiba-tiba dari arah belakang, kalian semua menghiraukan aku. Kenapa kalian tak bisa lebih peduli sedikit denganku? Dasar kalian semua tak punya perasaan. Kalau begini, satu-satunya cara adalah harus mengejar. Tunggu aku, guru. Lalu Tan Sanjang pun, aku masih tak mau menjelaskan soal situasimu kepada Baji. Dan Baji pun memohon untuk ditolong oleh gurunya. Di season lain kita diperlihatkan Raja kuno, Raja Naga kuno. Ada anak kecil yang berkata, "Ai kakek, sudah lama sekali aku menunggumu. Kau pergi ke dunia manusia kan?" Dan Naga kuno pun masuk ke dalam rumah. Bukankah kau pernah aku bilang kalau aura di dunia manusia itu membuatmu menjadi sakit? Hahaha, kau tak perlu cemas. Aku cuman pergi ke sana sebentar, kata Raja kuno. Kemudian, orang tua yang hidup sendiri itu harus selalu menjaga kesehatannya. Aku sudah banyak-banyak membuat makanan untukmu. Oh, terima kasih. Kau selalu sangat memperhatikanku, kata naga kuno. Naga kuno itu raut wajahnya terlihat senang, kemudian memancing wanita itu untuk seperti ada yang akan diceritakan atau kejadian lucu di dunia manusia, dan dia ingin mendengar ceritanya. Lalu kemudian Raja Naga kuno itu bercerita kepada burung raksasa atau wanita itu kalau dia bertemu seseorang yang mirip dengan teman lamanya yang memiliki jiwa naga emas. Dan wanita itu berkata mungkin itu teman lamanya dari zaman naga kuno dulu yang sudah mati, dan kematiannya sudah 1000 tahun katanya. Oke, chapter kali ini pun berakhir. Semoga kalian suka dengan video ini. Nantikan video selanjutnya di chapter berikutnya. Bye.